senantiasa tetap bersabar kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat beliau kita tuntut dan dengan beliau juga kita mengharap syafaatnya. Yang ketiga kalinya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Pimpinan Lembaga SDN bagi orang tua yang telah berkenan untuk kita kunjungi dalam rangka acara pada hari ini, termasuk juga kepada rekan guru yang sudah bersedia juga dalam pelaksanaan ini untuk mengikuti dengan seksama agar kita bisa melaksanakannya dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pengawas Kecamatan Bulu, Bapak Ibu Guru SDN Batang 2 yang saya sayangi. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka pemaparan RHK saya, di mana pada RHK itu saya dapat tugas untuk memaparkan pencapaian tujuan sekolah secara efektif dan efisien. Nah, Bapak Ibu, pada intinya ini adalah sebuah diskusi antara saya pribadi sebagai kepala sekolah dan Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita menyamakan persepsi kita tentang program sekolah atau apa saja yang akan kita capai sebagai arah tujuan dari kegiatan sekolah kita nanti. Nah, pada awal pemaparan kali ini, karena banyak seperti berdiskusi, jadi nanti mohon untuk bisa memberikan masukan demi kebaikan sekolah kita ke depannya. Baiklah, saya mulai. Yang pertama, sebelum saya melaksanakan paparan ini, maka terlebih dahulu yang akan harus kita pahami adalah tentang visi dan misi dari sekolah kita. Nah, sekolah kita untuk visi dan misi itu sudah ditentukan. Nah, visi dan misi sendiri itu dapat berubah, Bapak Ibu ya. Andai kata nanti misalkan yang saya paparkan di depan ini kurang sesuai, silakan untuk dilakukan perbaikan, kita sesuaikan dengan kondisi sekolah kita. Dan itu sifatnya tidak harus setiap tahun seperti ini, enggak. Ketika nanti ada keadaan, situasi yang mengharuskan. Nah, di SDN bagian 2 itu sudah tertuliskan bahwa visi dari SDN bagian 2 adalah terwujudnya pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkarakter Pancasila, cerdas, terampil berkarya, berbudaya dan berwawasan lingkungan. Nah, dari visi ini ada beberapa poin yang dapat kita garis bawahi. Yang pertama, kita ingin bahwa di sekolah kita nanti itu akan mencetak pelajar yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Indikatornya yang pertama itu. Kemudian yang kedua, kita menginginkan juga bahwa nanti peserta didik di sini itu akan memiliki budi pekerti yang luhur. Nah, itu merupakan sebuah indikator. Kemudian yang ketiga apa? Berkarakter Pancasila, cerdas, terampil berkarya, berbudaya dan berwawasan lingkungan. Kira-kira itu arah tujuan kita nantinya yang ingin kita dapatkan terhadap peserta didik yang ada di sekolah kita. Nah, kalau sudah ada visi seperti ini, maka langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan itu akan dipaparkan pada. Nah, dari visi misi ini kemudian ini dijabarkan lagi menjadi beberapa tujuan. Kita mengenal ada 3 tujuan. Ada tujuan jangka pendek, ada tujuan jangka menengah, ada tujuan jangka panjang. Nah, untuk tujuan jangka pendek ini lebih terintegrasi pada apa saja yang harus kita lakukan pada tahun awal kita pembelajaran ini. Nah, setidaknya lebih spesifik lagi tentang apa saja yang harus kita lakukan pada tahun pelajaran yang sedang berlaku. Nah, untuk kali ini tujuan di sekolah kita adalah ini, tujuan jangka pendek. Nah, tujuan jangka pendek, peserta didik rajin dan tertib beribadah. Nah, kita akan lebih fokus pada kegiatan program sekolah kita apa saja yang dapat kita kembangkan di sini supaya visi, misi dan tujuan pembelajaran ini bisa tercapai. Nah, di sini kita perlu berdiskusi apa saja nanti yang harus kita lakukan supaya tujuan-tujuan itu bisa kita tercapai. Contohnya adalah kegiatan apa kira-kira yang bisa kita lakukan agar poin-poin 6 tadi bisa kita lakukan
di sekolah kita. Nah, ini kita diskusikan bersama-sama. Nah, sebagai contoh misalkan yang pertama tadi tujuannya adalah fokus kepada siswa pendidikan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kira-kira program sekolah kita apa yang dapat kita lakukan untuk mewujudkan tujuan tersebut? Nah, sementara yang pertama ini ya, sudah berjalan Bapak di sekolah kami mulai dari tahun ajaran baru kemarin itu setiap hari Jumat inisiatif dari guru agama itu ada kegiatan pembacaan surah Yasin, kemudian dilanjutkan dengan Asmaul Husna dan sholat nariyah. Nah, itu setiap Jumat jam 7:04 sudah dipersiapkan. Alhamdulillah sampai sekarang sudah berjalan lancar. Ini merupakan bentuk dari upaya kita untuk mewujudkan tujuan jangka pendek kita pada indikator yang pertama. Selain itu di sekolah kita sudah mulai merancang ada beberapa kegiatan peringatan Hari Besar Islam. Sebagai contoh kemarin Maulid Nabi juga diadakan dan kita selalu bekerja sama dengan komite, Pak. Jadi untuk yang mengisi acara, jadi mohon maaf kalau kami tidak mengundang dari pengawas. Jadi kami cuma memaksimalkan potensi yang ada di sekolah kami termasuk komitenya juga. Nah, nanti mungkin rencana selanjutnya akan ada lagi kegiatan seperti pembagian takjil karena itu sudah menjadi agenda tahunan dari sekolah kami. Dan pembagian takjil itu pun tidak memberatkan kepada anak-anak. Biasanya takjil yang kami bagikan kepada pengendara yang lewat masyarakat sekitar atau yang lewat di depan sekolah itu anggarannya diambil dari iuran kami selaku Dewan Guru, dan kemudian anak-anak mereka juga biasanya inisiatif misalkan mau menyumbang juga silakan, kalau tidak juga tidak apa-apa. Jadi sementara tidak memberatkan untuk dana pos, tidak kami anggarkan karena memang tidak cukup kalau di sana. Cukup dengan dana dari kami pribadi. Dan yang alhamdulillah juga yang mungkin tidak semua sekolah bisa melaksanakan, untuk SDN Bagian 2 ini sudah masuk pada tahun ke-5 insya Allah pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Nah, setiap tahun kami menyembelih hewan kurban berupa sapi. Nah, itu didapatkan dari kami, dari Dewan Guru SDN Bagian 2. Setiap bulan kami mengadakan tabungan kurban. Di tabungan kurban setiap bulan kami membayar sekitar 150.000 itu untuk semua ASN, Pak. Nah, kalau yang misalkan berlebihan bisa ikut lebih dari satu. Itu semua untuk pelaksanaannya sudah ditata terbatas. Kami bekerja sama dengan anak-anak di sini sendiri tanpa mengecuali yang baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi penerapan di sekolah itu supaya juga bisa nanti diterapkan di rumahnya sebagai anak yang mandiri lah, ya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Berarti program sekolah kita selanjutnya adalah melaksanakan sekolah responsif gender. Nah, selain adanya kegiatan-kegiatan yang tadi, ini dari saya ya, mungkin nanti untuk penerapan sekolah responsif gender ini bisa kita awali dengan membuat toilet yang berbeda antara putra dan putri. Di sekolah kita kan ada 3 kan? Nah, ada 3 meskipun masih belum kondisinya masih sangat memprihatinkan. Nanti Bu Ida sebagai bendahara kalau mungkin bisa dianggarkan ya untuk perbaikan dari toilet di sini. Nah, yang sebelah barat kita buat untuk toilet guru ya. Kemudian yang sebelah utara, sebelah utara yang barat untuk siswi, untuk yang perempuan, yang sebelah timur nanti untuk yang siswanya. Nah, untuk program responsif gender itu sebenarnya menjadi sebuah kewajiban bagi sekolah kita untuk melaksanakannya. Kenapa? Karena kemarin perwakilan dari Kecamatan Hulu adalah sekolah kita. Jadi untuk suksesnya ke program ini saya minta kepada Bapak Ibu semua untuk mendukungnya. Baik dari nanti toilet yang terpisah, kemudian ada istilah duta anti bullying. Nah, duta anti bullying itu nanti kita bisa menugaskan dari masing-masing kelas. Bapak Ibu bisa menunjuk siswanya di dalam kelas, minimal 1 anak.
diberikan semacam pembekalan bagaimana mereka bisa mengawasi teman-temannya supaya tidak terjadi yang namanya bullying. Lagi, kadang-kadang kita kan tertarik dengan responsif gender ya. Nah, toilet laki-laki dan perempuan dipisah. Itu juga masih butuh diawasi. Jangan sampai hal-hal yang tidak kita inginkan, contoh, naudzubillah ya. Ada siswa laki-laki yang kemudian iseng. Nah, disinilah peranan dari petugas satgas yang nanti bullying tadi. Sekiranya dibutuhkan ke kamar kecil, takut nanti satgas ini yang akan mengantarkan berjaga di luar untuk menjaga keamanan dan kenyamanan dari temannya yang sedang menggunakan layanan dari toilet tadi. Nah, untuk siswa yang tinggi juga nanti harus disiapkan. Ini lagi yang paling paling penting kemarin, ada tempat sampah khusus untuk siswi putri yang sudah memasuki masa menstruasi. Itu juga diperhatikan nanti. Nah, bagus. Yang kedua adalah pelaksanaan sekolah responsif gender dan jadi untuk P5 di bagian 2 Bapak memang dibuat berkesinambungan antara yang semester 1 dengan semester 2. Tapi Bapak, meskipun kita ada pada tema yang sama, tapi kegiatan untuk setiap fase sudah saya garis bawahi, setiap fase tidak sama Pak. Jadi ada di fase A untuk kelas 1 2 yang kemarin, fase B untuk kelas 3 4 dan fase C untuk 5 6. Itu meskipun tema kita sama, kegiatannya tidak akan sama, disesuaikan dengan tingkatan fase yang ada di kelas tersebut. Jadi tidak mungkin kalau misalkan kelas tinggi praktek memasak, nah kelas 1 dan 2 tidak akan ke sana. Cukup dengan mengenal peralatan masak, cara makanan ini dimasak, digoreng, jadi anak-anak tahu, oh ini digoreng, ini direbus, ini dikukus seperti itu. Nah, mudah-mudahan nanti program P5 kami berjalan lancar, insya Allah nanti akan ada laporan lagi. Termasuk di dalam sini Pak, di data kelas itu kalau kita lihat, itu ada yang harus kita masukkan dari dimensi, nah kemudian elemen, sub-elemen, itu sudah ada semua. Kami sudah menentukan bahwa dimensi yang kita pilih itu minimal 3, elemennya juga ada di situ. Kami sudah praktek untuk pengisian program P5 yang ada di data kelas. Meskipun nanti ini pelaporan nilainya ada di akhir semester ketika akhir tahun ketika kenaikan kelas, tapi insya Allah untuk yang proyek pertama sudah kami siapkan. Saya tekankan kepada guru-guru di sini, setidaknya ketika kita memberikan penilaian itu kita laksanakan. Jangan pernah untuk belajar ngaji, ngarang biji. Ya. Jadi saya minta setiap yang diberikan kepada siswa kita ada dasarnya untuk mengantisipasi ketika ada semacam komplain dari wali murid, kita ada bahan. Apalagi kalau P5 itu kan gampang Pak, cukup centang jadi nilai. Nah, dengan adanya kegiatan terarah seperti ini, mudah-mudahan hal seperti itu dapat dihindari, tidak akan terjadi di SDN bagian 2. Indikator kita yang ketiga adalah cerdas, terampil berkarya. Nah, untuk kegiatan itu membantu siswa yang cerdas, terampil berkarya, ini mungkin dapat kita lakukan dengan kegiatan mengoptimalkan dari adanya kombel yang ada di sekolah kita. Kalau kita amati dari kegiatan 1, 2, dan 3, ini kan lebih fokus kepada anak-anak. Nah, sebenarnya dalam melaksanakan program sekolah ini juga kita harus mengadakan kegiatan yang juga akan meningkatkan kompetensi yang ada pada guru di SDN bagian 2. Jangan hanya kita mengarah muridnya harus gini, harus pintar, harus punya prestasi. Tapi guru juga di sini juga harus mau mengembangkan dirinya supaya bisa menjadi guru-guru yang bagus, yang mengantarkan putra-putrinya, siswa-siswinya mendapatkan pendidikan-pendidikan yang seperti di atas tadi. Kira-kira kegiatan yang bisa kita laksanakan di sini apa ya? Untuk bisa mengembangkan potensi guru di sini, kita kan sudah ada komunitas, ya. Nah, mungkin bisa dilaksanakan dengan optimalisasi komunitas belajar, ya. Untuk laporan Mbak di bagian 2 bisa dicek di PMM, ada namanya komunitas belajar SDN bagian 2. Nah,
Bapak Ibu, kira-kira lebih baiknya kita laksanakan berapa kali dalam sebulan untuk kegiatan ini? Kombel? Pak Sunari? Ada masukan? Monggo Pak Sunari. Jenengan kan itu sekretarisnya. Baik, Bapak Ibu, mungkin hanya sekedar usulan kegiatan kombel dalam sebulan. Iya, sudah. Mungkin kita bisa mengadakan 1 atau 2 kali. Karena seperti yang Pak Mahmud tadi bilang, semakin banyak kegiatan maka akan semakin berat. Tapi menurut saya pribadi, kegiatan itu tidak usah banyak-banyak asalkan terlaksana. Maka dari itu menurut saya untuk kegiatan kombel kita itu dalam 1 bulan kita bisa mengadakan 2 kali asalkan terlaksana. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kombel setiap bulan 1-2 kali ya. Berarti setiap 2 minggu sekali. Nah, nanti mungkin Pak Sunari perlu disusun jadwalnya. Jadi dalam kegiatan kombel itu, agar kegiatan kita terekam di PMM itu harus didaftarkan. Di sini kan yang masuk ke dalam pengurus kombel di grup di PMM itu Pak Sunari dan Bu Ika. Nanti bisa dijadwalkan, misalkan bulan depan ya, minggu pertama kita ambil minggu pertama dan minggu ketiga. Nah, harus kita rancang minggu pertama kita mau membahas apa, kemudian minggu ketiga kita mau membahas apa. Untuk narasumbernya, kalau memang masih bisa di dalam, kita manfaatkan yang ada di dalam. Kita kan biasa sharing kan ya. Nah, jangan cuma mengacu pada satu guru, nanti bisa digelar. Mungkin bulan ini minggu pertama Bu Ida, kemudian minggu ketiganya Bu Ika. Tidak apa-apa, nanti kita bisa saling melengkapi. Siapa? Diadakan program kayak sarapan bersama. Ya, meskipun cuma seminggu sekali lah gitu pokoknya. Soalnya setelah ditanya-tanya terus dilihat anak-anak itu banyak yang tidak pernah sarapan sekolah. Tinggal tanya Aki, Pak, emak kita tanya aja pun Pak. Pas repot tinggal ini ke Pak. Ini Pak ke sekolahan, saya ke jajan, mie, es, pas ke nikah. Sering pas anak-anak itu sering keluhan sakit perut, panas pas gitu. Jadi bagaimana ya, membiasakan sarapan pagi dengan menu sarapan sehat. Sarapan pagi dengan menu sehat. Iya, maksudnya yang sederhana aja, meskipun itu tahu tempe, tapi ada sayurnya. Nggak melulu mie, telur mie terus. Dari kebiasaan ini mungkin nanti ada itu, dan ada perhatian lah dari wali murid. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Iya, biar nggak cuma 3 slogan yang ada. Iya, betul. Kalau untuk slogan posternya kan yang di kelas ada ya. Kemarin dapat bantuan tuh Pak, bantuan poster. Tentunya dari DKVTS itu tentang ajakan itu sarapan pagi. Tapi ternyata anak-anak dibaca tapi tidak diterapkan. Nah, mungkin dengan gebrakan sarapan bersama hal ini bisa kita laksanakan di depan juga Pak. Tadi dan ternyata sebagaimana Pak Mahmud bilang tadi, dari pemaparan tadi kami sudah melakukan observasi ya. Sekolah ini sudah bisa dikatakan sudah 90% sudah oke. Nah, jadi hebat sudah. Oleh karena itu nanti cuma tinggal dalam pelaksanaan saja. Dan hal-hal yang lain-lain tadi sudah cukup. Nanti mungkin Pak Mahmud yang menambah lebih banyak. Cuma sekedar saya akan menambahkan, memberikan saran arahan saja. Seperti tadi yang agak kesulitan tidak bisa terlaksana, ada yang ekstra kurikuler. Karena tidak adanya pembina. Tadi kebetulan sudah dari beberapa lembaga bilang saya bahwa memang
seakan-akan permasalahannya sama pembina. Oleh karena itu nanti mungkin kita akan bicarakannya di forum KKG, nanti akan di komunitas yang lebih luas, kita akan ada langkah untuk itu. Kalaupun bukan namanya kursus, mungkin cukup ada pelatihan, mungkin ya, ada pelatihan. Walaupun tidak kursus, sebab kalau kursus itu makan waktu dan biasanya juga biaya, gitu ya. Tapi kalau saya sampaikan apresiasi yang tinggi sekali kepada Ibu Anis, kepala sekolah bersama teman-teman guru hebat di sini sudah proaktif dan berupaya untuk berproses. Saya hargai prosesnya ini, Pak. Kita sama-sama belajar, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang, kita sama-sama. Yang pertama, benar yang dikatakan Bapak dan Hari tadi, visi misi itu adalah visi itu sebuah impian. Bagaimana menggapai impian itu visinya. Seperti apa cara yang bisa kita lakukan untuk mencapai impian itu.